Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu politik. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Untuk mahasiswa saya persilahkan untuk bisa mengikuti pembahasan kali ini hingga selesai, dan penugasan yang terkandung pada video ini silahkan Anda semua kerjakan. Dan bagi Anda yang tidak mahasiswa saya, semoga pembahasan mengenai sejarah perkembangan ilmu politik ini mampu memberikan wawasan tambahan bagi saudara semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa saudara-saudara yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan segera subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita mulai. Berbicara tentang sejarah perkembangan ilmu politik, maka harus kita bahas terlebih dahulu tentang tinjauan filosofisnya. Saya mulai dari abad sebelum Masehi, atau lebih tepatnya 427 sebelum Masehi. Ada Plato dan Aristoteles, yang mana Plato disebut sebagai bapak filsafat politik yang meletakkan dasar pemikiran ilmu politik, sedangkan Aristoteles sebagai bapak ilmu politik yang meletakkan dasar keilmuan dalam kajian ilmu politik. Menarik sebenarnya saudara-saudara, karena Plato dan Aristoteles ini memandang hal yang sama tentang negara, yakni dalam perspektif filosofis. Lalu apa sebenarnya persamaan keduanya? Ya, persamaan keduanya tadi adalah dalam perspektif filosofis. Mereka adalah sama-sama membahas tentang politik negara tentunya. Akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya, yang titik tekannya adalah pada tekanan dan objek pengamatannya. Kalau Plato, titik pengamatannya bersifat normatif dan deskriptif, sedangkan Aristoteles lebih kepada bersifat empiris dengan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diindra oleh panca indera tentunya. Nah, seperti yang kita tahu bersama dan berbagai buku bacaan yang saudara-saudara baca, Plato dan Aristoteles itu hidup pada zaman Romawi kuno, yang sudah banyak kita ketahui bahwa mereka pada zaman Romawi kuno ini memberikan sumbangsi berharga bagi ilmu politik. Apa sumbangsinya? Pertama di bidang hukum, yang kedua di bidang jurisprudensi dan administrasi negara. Nah, bidang-bidang tersebut didasarkan atas perspektif mengenai kesamaan manusia, atau yang kedua tentang persaudaraan dari setiap orang. Yang ketiga, sumbangsi mereka adalah tentang nilai-nilai ketuhanan, dan yang terakhir adalah tentang keunikan nilai-nilai dari masing-masing individu. Kita bicara tadi tentang cara pandang tentang normatif deskriptif. Artinya mereka memberikan asumsi-asumsi yang analisis, yang asumsi-asumsi ini kemudian dianalisis karena mereka memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas yang apa? Ciri khas yang baik, ciri khas yang diinginkan, atau bahkan ciri khas yang direncanakan, maupun cara pandang normatif deskriptif ini berbicara tentang apa yang didasarkan pada penalaran dari premis umum menuju premis kesimpulan khusus. Jadi, cara pandang normatif deskriptif adalah cara memandang sebuah peristiwa, asumsi-asumsi yang dianalisis karena memiliki ciri-ciri tertentu, yang kemudian dinalarkan dari premis umum menuju ke premis atau kesimpulan khusus. Tapi yang menarik sebenarnya saudara-saudara, pernah terjadi kemandekan ilmu politik di Romawi, atau kita sebut di Eropa ya, yakni pada abad pertengahan. Kenapa? Karena terjadi pergeseran institusi kekuasaan,
dari yang semula adalah negara menjadi ke otoritas gereja. Kenapa menjadi mandek pembahasan mengenai ilmu politik pada abad pertengahan setelah tergesernya kekuasaan negara menjadi kekuasaan gereja? Karena pihak gereja pada waktu itu di Eropa cenderung sesuatu yang dikatakan oleh gereja adalah itu merupakan perintah Tuhan atau sabda Tuhan yang harus diikuti oleh semua manusia yang mempercayai adanya Tuhan dan yang tunduk berada di bawah gereja tersebut, sehingga tidak ada penolakan atau bahkan dianggap berdosa jika berbeda pendapat dengan otoritas gereja pada waktu itu. Berbeda dengan negara, ketika institusi kekuasaan dikendalikan oleh negara, masih ada kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada penguasa negara. Nah, lalu bagaimana sebenarnya perkembangan politik di Eropa? Negara-negara seperti di Jerman, Prancis, Austria, pada abad ke-18, perkembangan ilmu politiknya sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Maka kalau saudara-saudara besok berkunjung ke Jerman, Prancis atau Austria dan saudara memasuki memasuki perpustakaan-perpustakaan nasional di Jerman, Prancis maupun di Austria, dan Anda masuk di buku-buku dari abad ke-18, saudara-saudara akan memahami atau menjumpai berbagai penemuan-penemuan ilmu hukum yang fokus perhatiannya hanya terpusat pada negara. Atau bisa dikatakan pada abad ke-18, negara seperti Jerman, Prancis, dan Austria ini berbicara tentang ilmu hukum tata negara. Berbeda halnya dengan Inggris, masih di benua Eropa. Pada abad ke-18 di Inggris lebih concern tentang permasalahan politik yang lebih banyak merupakan kajian filsafat dan pembahasannya tidak lepas dari sejarah. Nah, ini di Eropa. Beda lagi dengan Amerika. Di Amerika Serikat sendiri menempatkan pengajaran politik di universitas-universitas di Amerika sejak tahun 1858. Sudah sangat tua sekali. Mula-mulanya studinya bersifat yuridis, akan tetapi semenjak abad 18 telah melepaskan diri dari kajian yang bersifat yuridis, dan mereka atau mahasiswa-mahasiswa pengajaran politik pada abad ke-18 lebih memfokuskan diri atas pengumpulan data-data empiris. Nah, inilah bedanya. Lalu kita lanjut berjalan ke kajian ilmu politik abad ke-20, saudara-saudara. Nah, kajian ilmu politik pada awal abad ke-20 ini tidak semata-mata tentang legalistis normatif maupun murni normatif dan deduktif. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teori ilmu pengetahuan sosial yang lain sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena pengaruh ilmu sosial yang lain, terutama nih tentang konsepsi yang berubah tentang hakikat manusia, yang berubah tentang pragmatisme, dan yang berubah tentang pluralisme. Mari kita bahas satu persatu 3 hal ini. Yang pertama nih, faktor pertama tentang hakikat manusia. Telah diakui bahwa sebenarnya sifat manusia ini sangat beragam. Anda berbeda dengan saya berbeda dengan Anda berbeda dengan orang tua Anda, bahkan dengan adik atau kakak Anda. Pasti ada perbedaan di antara Anda. Apalagi kalau kita berbicara manusia yang sangat general dan sangat banyak di dunia ini. Dan tentu sifat-sifat dari manusia ini sangat beragam dan sangat kompleks. Pengakuan akan sifat manusia ini menimbulkan implikasi-implikasi tertentu. Pertama nih, digugatnya pernyataan mengenai hukum yang menentukan pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan sifat manusia yang berbeda-beda. Jadi perspektif hukum saya, mungkin perspektif hukum saudara berbeda. Perspektif hukum saudara mungkin ada perbedaan lagi dengan perspektif hukum dari si A, si B, dan seterusnya. Yang kedua,
Tidak semua manusia itu berperilaku sama dalam suatu lembaga tertentu. Ada yang sifatnya mengambil keuntungan sendiri, ada yang sifatnya untuk memajukan lembaga, atau justru sebaliknya. Ada yang sifat manusia itu justru ketika dia masuk ingin menghancurkan lembaga yang dimasukinya. Wallahu a'lam. Itu semua adalah faktor sifat hakikat dari manusia. Saya tidak menyebut nama. Oke. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai objek resmi dari sebuah penelitian. Maka hakikat manusia itu konsepsinya akan berubah-ubah terus sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi ilmu politik adalah pragmatisme. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindakan atau perilaku tersebut. Misalnya nih, seorang dicap sebagai anasionalis atau tidak nasionalis karena hasil dari tindakan dan perilakunya selalu saja menunjukkan sikap antipati terhadap bangsa sendiri, terhadap produksi dalam negeri, menjelek-jelekkan bangsa sendiri di hadapan bangsa lain dan sebagainya. Ini disebut sebagai sifat anasionalis. Nah, inilah pragmatisme yang sering kali terjadi di antara saudara sebangsa kita. Yang faktor ketiga, yakni pluralisme, mengandung pengertian bahwa kekuasaan dalam politik dibagi-bagi nih antara berbagai kelompok, partai, atau lembaga-lembaga pemerintahan. Misal organisasi kemasyarakatan, atau mungkin golongan, atau mungkin partai politik. Dan yang lebih ekstrim, seperti partai oposisi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, atau bahkan merongrong pemerintah, atau bahkan menurunkan pemerintah. Nah, hal ini sebenarnya disebabkan karena organisasi masyarakat dan parpol memiliki kekuasaan untuk melakukan itu, walaupun kekuasaan tersebut belum tentu mampu mempengaruhi kekuasaan yang lainnya. Sudah berapa banyak partai politik kita mempengaruhi kekuasaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Akan tetapi ada pemerintah yang bisa dijatuhkan, ada yang tidak bisa dijatuhkan, atau justru malah oposisi bekerja sama dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Itu adalah bagian dari kajian ilmu politik. Nah, kita sampai pada penugasan sejarah perkembangan ilmu politik. Setelah mempelajari bagian ini, coba deh saudara buat beberapa fase atau tahapan perkembangan ilmu politik melalui bagan yang berdasarkan uraian tadi. Ya, meskipun uraian saya singkat, akan tetapi silakan panjenengan atau saudara semua bisa memperdalam kajian-kajian tadi, mulai dari abad pertengahan hingga abad ke-21 sekarang. Kemudian silahkan diskusikan hasil Anda ini dengan teman Anda, tentunya melalui media daring atau mungkin melalui langsung, tapi dengan tetap tentunya memperhatikan protokol kesehatan untuk saling melengkapi dan saling tukar-menukar pikiran. Ingat, tukar-menukar pikiran ya, bukan untuk tukar-menukar jawaban. Sekali lagi, Anda dapat mendiskusikan hasil Anda dengan teman Anda. Silahkan sharing, silahkan tukar-menukar pikiran, tapi bukan tukar-menukar hasil pengerjaan, apalagi untuk copy paste. Sekian pada pertemuan sejarah perkembangan ilmu politik, saya Yusuf Falak mengucapkan selamat mengerjakan bagi mahasiswa saya, mahasiswa kuliah ilmu dasar ilmu politik. Dan bagi Anda saudara semuanya yang bukan mahasiswa saya, yang menonton di channel saya, semoga paparan singkat mengenai sejarah perkembangan ilmu politik ini mampu menambah hasanah ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.